A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Abdurrab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada sore yang berbahagia ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore yang berbahagia ini, dalam menyambut detik-detik berbuka puasa, izinkan saya untuk sama-sama menyampaikan pembelajaran yang mungkin bisa kita petik bersama, yang insya Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk membawakan kajian bahwa Al-Quran pengobat jiwa. Jiwa seperti kita ketahui adalah kata benda yang berarti roh manusia, nyawa, seluruh kehidupan batin, sesuatu yang utama yang menambah semangat. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang disebut dengan jiwa adalah seluruh kehidupan batin manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan, angan-angan, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu keistimewaan di bulan Ramadan, di mana Al-Quran sebagai rahmat bagi kita semua, sebagai petunjuk hidup bagi kita umat muslim, itu bersempena turunnya pada bulan yang berbahagia ini, bulan yang penuh berkah. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai pengobat jiwa, di mana kita sudah memaparkan tadi jiwa itu adalah roh manusia. Walaupun Al-Quran itu banyak fungsinya, banyak perannya, kita di sini memfokuskan pada Al-Quran sebagai pengobat jiwa. Al-Quran secara harfiah berarti syifa, ya, fungsinya adalah sebagai obat. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu akan menambah kerugian.
mengukur ketenangan jiwa. Di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi tolak ukur ketenangan jiwa yaitu pertama istiqomah. Istiqomah lawannya adalah khawatir dan duka cita. Jadi istiqomah itu artinya tak tergoyahkan. Jadi muslim yang beristiqomah itu akan mempertahankan keimanan dan akidahnya dengan tanpa tergoyahkan walaupun apapun yang akan dihadapinya dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, tolak ukur ketenangan jiwa adalah tenang yang berlawanan dengan kecemasan. Jadi bagi seorang muslim yang tenang itu akan jauh dari rasa cemas. Kecemasan itu akan bisa dihilangkan atau dijauhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang dan tentram. Itu sesuai dengan firman Allah di dalam Quran yang artinya ingatlah kepada Allah, pasti akan mendapatkan ketentraman. Yang ketiga, tolak ukur ketenangan jiwa adalah terbebas dari rasa takut dan sedih. Ini di dalam firman Allah di dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi manusia di dalam kehidupannya tentu akan mengalami apa yang namanya rasa sedih, apa yang namanya rasa takut, karena memang itulah keseharian yang kita hadapi. Tetapi dengan mengingat Allah, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pengobat jiwa, sebagai syifa, dengan membaca, memahami, dan melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi penuntun bagi kita, dan pasti Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi dengan menjadi sahabat Al-Quran yang salah satu perannya adalah sebagai pengobat jiwa, insya Allah kita akan mengalami ketenangan, kita akan mendapatkan keistiqomahan, kita akan terbebas dari rasa takut, rasa sedih, apapun yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai insan yang bekerja, ya, yang menjalankan karir atau menjalani karir sebagai orang yang bekerja dan sebagai ibu dari anak-anak kita, kita pastinya akan mengalami hal-hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu rasa takut, rasa sedih, dan rasa cemas seperti yang kita paparkan di atas. Insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
Kalau Al-Quran sudah dijamin oleh Allah sebagai sifat pengobat jiwa bagi manusia yang mengalami gundah gulana, jangan salahkan Al-Qur'annya kalau tetap kita mengalami hal-hal yang membuat kita sedih, kita cemas, dan kita tidak bisa beristiqomah. Berarti ada yang salah di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Jadi insya Allah dengan mendekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, kita akan mendapatkan manfaat Al-Quran sebagai sifat, yaitu sifat obat penawar dari sakit hati, ya, dari kecemasan, takut, dan sedih, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.